Laporan awal dana kampanye atau LADK Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dipertanyakan. Pernah kepikiran nggak sih dari mana para caleg dan capres dapat uang kampanye segede itu? Mulai dari baliho, iklan TV, endorse influencer, bahkan sampai serangan fajar. Itu semua butuh uang yang gede tau. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Tapi tahu nggak sih, dalam masa kampanye, sumber pendanaan pasangan calon sebetulnya udah diatur loh dalam undang-undang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu, sumber dana kampanye berasal dari pasangan calon, terus ada sumbangan dari perorangan, habis itu juga ada dari partai yang menyongsong mereka, dan terakhir ada dari badan usaha milik swasta. Namun itu semua ada peraturannya loh teman-teman, dan ada batasan-batasannya tentunya. Yang pertama, dana pribadi si calon. Jadi, makin tajir si calon, makin besar juga modal awalnya. Yap, ini yang paling umum. Si calon bisa keluarin uang dari kantongnya sendiri. Tapi tenang, ada batas maksimalnya loh. Biar apa? Biar calon gak bisa jor-joran dan adil buat semua. Oh ya, dana pribadi itu juga wajib loh dilaporkan ke KPU. Nah, yang kedua, sumbangan dari partai politik nih. Partai politik juga bisa loh jadi sponsor utama. Tapi tetap harus sesuai aturan dan dilaporkan. Fun fact-nya ya, sumbangan dari parpol biasanya dibatasi maksimal tuh 1 miliar per partai untuk satu calon. Kalau lebih, siap-siap deh dicoret dari pencalonan. Brother, what's that? Yang ketiga ada dari sumbangan masyarakat atau dari perorangan nih teman-teman. Ini tuh cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena kamu, iya benar kamu bisa ngasih sumbangan dana nih, asal identitasnya jelas dan nggak melebihi batasan-batasan yang sudah ditentukan. Tapi emang benar, pada masa-masa menjelang pemilu, suka muncul suntikan dana yang gak terduga. Iya. Nah, dana dari sumber gelap itu nggak boleh, kayak perusahaan asing, donatur anonim, atau hasil korupsi. Wah, itu langsung dicoret dari KPU nih teman-teman. Nah, menurut Jeffrey Winters, negara-negara dengan sistem demokrasi prosedural seperti Indonesia, besar loh peran dari para oligarki untuk memberikan dana kampanye. Nah, kenapa sih para oligarki ini memberikan dana kampanye? Tentunya untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka. Hayo, siapa yang baru tahu tentang hal ini? Menurut kalian, pendanaan kampanye di Indonesia sendiri udah cukup transparan atau belum sih teman-teman? Atau masih banyak yang ditutup-tutupin?